Yuk. Kitab suci umat Islam Al-Quran, isinya wahyu Allah, firman Tuhan, petunjuk untuk umat sepanjang zaman. Ayo kita kaji Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Sunan Ampel Surabaya mempersembahkan tugas Teknologi dan Media Pembelajaran Program Studi Manajemen Pendidikan Islam jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang diampu oleh dosen kami tercinta Dr. Hajah Husniatus Salamah ZMAG, disusun oleh Novia Malihatul Afifah, Lailatul Hasanah, M. Iklam Thoyibah, M. Khairul Aziz. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang Al-Quran Hadis kelas 7 SMP, yakni bab tentang kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Cintakah kalian kepada Al-Quran dan Hadis? Sudah pasti cinta, ya kan? Yang pertama, nah di sini ada latihan soal. Bab ini terbagi menjadi dua subbab, yakni Al-Quran dan Hadis. Yang Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti membaca bacaan. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad, susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah hingga diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Untuk bab Al-Quran ini dibagi menjadi 4, yakni yang pertama pengertian Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan nama lain Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, yakni Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup umat manusia sepanjang masa. Yang ketiga, Al-Quran diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang istimewa, mudah dipahami dan diamalkan oleh siapapun asalkan dengan keikhlasan. Fungsi Al-Quran, yakni satu sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang harus tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Yang keempat ialah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Nama lain Al-Quran sebenarnya ada banyak, tapi di sini kita hanya menyebutkan beberapa, yakni yang pertama Ad-Dzikra yang berarti pengingat, Asy-Syifa yang berarti obat, Al-Furqan yang berarti pembeda, dan Al-Huda yang berarti petunjuk. Untuk bab selanjutnya terkait hadis, yakni di sini terbagi menjadi dua, ya, pengertian hadis dan fungsi hadis. Hadis sendiri berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa, mudah perkataan atau cerita. Hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan takrir Rasulullah. Yang kedua adalah fungsi hadis. Yang pertama mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua memerinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Yang keempat membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ya, sesudah penjabaran materi, di sini ada latihan soal. Nah, soal yang pertama, Al-Quran berasal dari kata apa?
Boleh dipilih salah satu di antara 3 pilihan jawaban di sini. Kalau misalnya kita jawab benar, berarti kita akan mendapatkan selamat, jawaban Anda benar. Silahkan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Demikian tugas ini kami buat dan semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.